Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Bintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait saat ini sedang ramai membicarakan terkait pemilu proporsional sistem proporsional terbuka atau pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Dan tentunya kita akan kaitkan lebih jauh ini apakah relevan atau sesuai dengan keberadaan demokrasi yang kita sepakati, yaitu demokrasi Pancasila. Nah, itu yang akan menjadi pembahasan kita. Dan Tribuners, tentu ini saya sudah menghadirkan seorang narasumber yang sangat sesuai atau sangat relevan capable dengan bincang-bincang ini. Dan karena itu seperti biasa, sebelum kita bincang-bincang, tentu saya akan berikan kesempatan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan, Prof. Salam bakudapa lagi dengan rekan-rekan Tribun News. Ya. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk membahas masalah-masalah yang sangat krusial sekarang. Tentang tadi sudah dijelaskan, yaitu pemilu proporsional tertutup dan terbuka. Ya. Apakah itu cocok dengan demokrasi Pancasila? Nah, itu kami akan bahas sekarang. Dan mudah-mudahan pembahasan saya akan bermanfaat bagi Anda sekalian, bahkan bagi seluruh rekan-rekan pemirsa dalam hal ini kesempatan. Dan kebetulan untuk diketahui mengapa saya akan membahas tentang itu, karena kebetulan profesionalisme keilmuan saya adalah politik, adalah demokrasi, adalah sistem ketatanegaraan Indonesia. Itu saya sangat menguasai. Sehingga saya merasa bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan. Ini kan lagi isu tentang pemilu proporsional tertutup dan terbuka. Sekarang permasalahan, apakah itu cocok dengan demokrasi Pancasila? Ya. Saya kira ya. Tribuners, kita akan langsung masuk yang bincang-bincang. Tadi Prof sudah memperkenalkan singkat. Gimana, Prof? Apakah proporsional terbuka atau tertutup ini merupakan bagian dari demokrasi Pancasila? Relevan dengan apa yang sudah didirikan atau disepakati oleh kita bersama. Baik, sebenarnya kita perlu tahu dulu apakah demokrasi Pancasila. Sebagaimana diketahui, Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Pemerintahan rakyat, kedaulatan rakyat, penguasaan rakyat berdasarkan Pancasila. Dalam arti kegiatan-kegiatan pemerintahan menyangkut segala bidang ekonomi, pendidikan, keagamaan, termasuk pemerintahan, itu berdasarkan Pancasila. Nah, sekarang mari kita lihat apakah pemilu proporsional tertutup dan terbuka yang sedang ramai diungkapkan, viral dibicarakan viral ya. Kalau berbicara terbuka oleh para partai, wah hebat ini. Bahkan tadi para partai ini ada yang profesor, doktor dan sebagainya. Saya kira itu mereka. Kemudian tertutup, ya terus sudah tahu kan, oleh Ibu Megawati. Ya, bagi kita itu sah-sah saja. Tapi sepanjang itu relevan dengan demokrasi Pancasila. Ya. Karena pemerintahan kita negara Indonesia ini kan sudah berdasarkan demokrasi Pancasila. Apakah demokrasi Pancasila kan kalau di sila keempat adalah musyawarah mufakat. Anda sudah jawab dia. Jadi kalau berbicara Indonesia berdasarkan demokrasi Pancasila, artinya sistem NKRI berdasarkan demokrasi Pancasila yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial. Nah, sekarang mari kita lihat. Ada tentang pemilu ini membentuk pemerintahan, di sila mana dia? Itu sila keempat. Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bukan pemilihan. Mengapa? Karena begini, Indonesia kita mesti tahu. Konsep kebangsaan setiap negara dasarnya konsep kebangsaan. Contoh negara Arab, konsep kebangsaan Cina, tentu Arab. No, Arab punya apa? Karakter dia punya suku, dia punya adat, dan dia punya bagaimana? Agamanya bagaimana? Amerika bagaimana? Nah, kalau Indonesia, konsep kebangsaan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Karena orang-orang Indonesia, rakyat Indonesia terdiri atas berbagai ribu suku.
ada suku Dayak, ada suku Papua, suku Batak, suku Minasa, dan sebagainya. Itu paduan. Sehingga oleh Bung Karno, waktu membentuk dia sebagai ketua PPPKI, nanti kita akan jelas lebih jauh, dia menjelaskan untuk membentuk negara Indonesia berdasarkan konsep kebangsaan. Waduh, ini banyak. Apakah konsep kebangsaan Papua? Atau pakai Dayak? Atau apa? Akhirnya dirumuskan konsep kebangsaan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Satu semua. Agama satu, pengakuan semua sama. Jadi kalau kita orang Minasa bikin acara-acara perkawinan sesuai sampai adat, diakui oleh ini. Kan kita mau kawin di Solo ya, pakailah adat Solo lah, begitulah. Kayak baru-baru ini kan. Jadi permasalahan sekarang, konsep kebangsaan Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kedaulatan rakyat dibentuk oleh rakyat. Ya. Oleh rakyat mana? Oleh rakyat ya. Rakyat Papua, rakyat kiri. Nah sekarang, bagaimana mereka akan menentukan rakyat di sana? Siapakah yang akan menjadi wakil rakyat? Karena kan tidak mungkin ini rakyat Indonesia ada 200 juta lebih, baru mereka semua mewakili. Mesti ada perwakilan, ya namanya MPRS. MPR ya. MPR. Jadi yang duduk di MPR adalah wakil-wakil rakyat Bhinneka Tunggal Ika. Itulah makanya. Nah kalau kita melalui pemilihan, paling kalau pemilihan mereka yang mayoritas yang menang terus. Hanya yang minoritas misalnya Papua nak kebagian. Jauh-jauh Minasa mana Minasa punya menteri? Atau anggota mana? Cuma hitung. Sebagian besar cuma mereka yang ada di Jawa sana. Karena orang mayoritas. Itu kalau berbicara pemilihan. Sehingga demokrasi Pancasila untuk pembentukan pemerintahan diri sila 4. Yaitu kerakyatan itu bermasyarakat. Kerakyatan konsep bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Dalam membentuk negara harus berdasarkan perwakilan. Tidak mengenal itu pemilu. Dan jelek-jeleknya ini kenyataan. Kalau pemilu apakah pemilu tertutup atau pemilu terbuka, semua syarat dengan apa? Syarat dengan money politik ya. Dan itu sudah merusak karakter bangsa. Pancasila yang berketuhanan rusak. Justru dengan cara ini kita merusak terusnya karakter. Ya gitu, itu yang menjadi problem. Makanya itu sebabnya orang kalau negara Indonesia mesti melalui perwakilan. Wakilnya di mana? Rakyat Bhinneka Tunggal Ika ada di mana? Ada di provinsi-provinsi. Di Provinsi Sulut ada agama Islam, agama Kristen, mungkin Buddha ada, baru agama. Ya, dari mereka-mereka itu diwakilkan. Jadi misalnya Provinsi Sulut, satu wakil agama Islam, satu wakil agama Kristen, itu dikirim untuk wakil DPR, MPR itu. Begitu juga yang lain. Sekarang kita mau tanya. Dulu kan ada perwakilan daerah kan? Dulu daerah dan golongan. Golongan. Dulu, ya. Nanti akan ada itu sudah termasuk. Jadi golongan apa? Jadi unsur golongan, unsur agama, unsur sudah semua terwakilkan. Itu arti falsafah di sila keempat itu. Kenapa perwakilan? Musyawarah. Kan kita musyawarah. Bukan baku berdebat, tidak dikenal. Sini kan kebanyakan debat. Baku hantam, kurang kasih baku pukul di DPR, itu bukan rahasia. Baku pukul tuh dia. Karena kita musyawarah. Oke, kita mufakat, wakilnya ini. Makanya sebabnya pemilihan tidak cocok untuk Indonesia. Tidak cocok. Dan itu memang amanat. Boleh, kita bisa pertanggungjawabkan, Pak. Itu tapi konsep politik, statement politik ini, saya bisa pertanggungjawabkan di MK. Saya siap, kapan saja. Dan saya pertaruhkan, saya punya profesor doktor politik. Saya bisa pertaruhkan. Itulah kira-kira Pak untuk sementara pendapat saya. Tribun menarik ya bahwa tadi ya di awal dikatakan bahwa saat ini memang lagi viral dengan sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup ya. Saat ini tentu kita sedang proporsional terbuka. Artinya calon-calon ini dipilih, kemudian siapa suara terbanyak dia yang jadi. Nantinya apabila terjadi proporsional tertutup, berarti nanti yang menentukan adalah partai. Jadi partai yang akan... Bukan. Kalau tertutup di DPR. Ya DPR, iya. Cuma 500 orang. Berapa orang? Iya. Tapi kalau terbuka partai. Iya, dari akan terbuka kan
pemilihan umum tuh. Iya, terbuka. Proporsional terbuka berartinya kan seperti sekarang ini. Ya sekarang. Seperti sekarang ini. Apa sekarang terjadi? Sekarang sekarang kan semua anggota itu direduksi lewat partai, lewat partai, nanti masyarakat yang pilih. Dari waktu-waktu yang store yang ini ke. Tapi situ pun masyarakat. kalau kita mengikuti itu ada ketimpangan situ. Iya. Ingat, negara Indonesia kita kebetulan kita menguasai sekali, kita belajar, kita sosial jurusan administrasi negara. Sampai struktur organisasi ada 2, wadah rakyat dan wadah pemerintah. Wadah rakyat itu ada 5, ormas, parpol, DPR, DPD, MPR. Ya, ada. Masing-masing punya fungsi politik. Kalau ormas fungsi politik itu social control. Kalau partai kendaraan politik. Kalau menggunakan begitu pilih, jadi mereka akan memilih, partai akan dia cari. Itu yang berkualitas. Misalnya dari PDI dia dapat 50 orang, baru dia sodorkan di pemilihan, barulah rakyat memilih. Jadi setelah terpilih ini siapa orang tetap partai klaim dan dulu DPR ini partai ini terpilih fraksi-fraksi di DPR kan fraksi partai. Tapi kalau dia proporsional terbuka, nantinya suara terbanyak yang dipilih oleh rakyat itu yang disahkan oleh KPU. Iya. Disahkan betul, oleh KPU. betul. Tapi kalau dia proporsional tertutup, maka itu nanti dipilih oleh masyarakat, tapi untuk menentukan DPR. Dari nomor urut. Jadi dia nanti akan disahkan oleh oleh tapi dominan sekarang yang partai di DPR ini partai klaim itu dia punya orang. Iya, pastilah karena fraksi PDI, fraksi PKB. Itu yang dipilih kan rakyat umum. Iya. Jadi yang dulu sana bukan partai, harusnya perwakilan masyarakat yang katakanlah diseleksi oleh partai kan. Diseleksi oleh partai Jadi partai yang menjual ini loh kita partai kan jual seleksi sampai situ DP fungsi politis kelas itu cuma dia cuma kendaraan politik, tapi banyak orang akan ngerti. Kita nggak ngerti ini pakar-pakar politik ini gimana mereka itu. Masa nggak mengerti akan falsafah itu. Tapi sekarang kan persoalannya kenapa mereka istilahnya tunduk kepada partai, karena ketua partai mempunyai hak untuk melakukan penggantian antar waktu dengan berbagai penilaian salahnya. Itu anggota partai kan bukan anggota DPR kan bukan milik partai. Mereka kan dipilih oleh rakyat umum. Setelah terpilih partai itu masuk lagi. Ini tapi orang. Cuma orang yang kebetulan berpikir bahwa ini yang kita seleksi ternyata hebat. Begitu. Sekarang udah menentukan lagi penggantian sebagainya. Itu kan lebih, makanya kita lihat ini demokrasi itu morat marit pincang, kita bingung ini dia Pak. Saya bingung ini, tapi saya mau beritahu kemana itu dia. Paling melalui media sosial ini atau itu. Ini kan dari bincang-bincang ini tentu jadi pemikiran kita, memberikan pemikiran kepada stakeholder yang tentu mempunyai kemampuan untuk mengubah. Ini bola ini kan juga didengar oleh ada wakil rakyat, oleh pemerintah, seluruh stakeholder dari bincang-bincang ini, sehingga ini tentu jadi buah pikir juga dari mereka itu dimaksudkan tentu kita bincang-bincang seperti ini memberi masukan kira-kira sistem kita yang bagaimana yang tepat. Tadi kita sudah sepakat, sudah dikatakan bahwa yang demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang musyawarah mufakat, demokrasi yang berdasarkan perwakilan. Itu sila 4 jelas sekali. Sila 4. Coba jelas sekali itu. Tentu diperbandingkan dengan sekarang dengan sekarang juga dikuatkan ada undang-undang pemilu kan. Ini sekarang bagaimana undang-undang? Saya menanya. Pemilu apakah dia relevan? Masih faktanya kan undang-undang yang proporsional terbuka Pak, ini kan. Kita maafkan Ini NKRI kita kembali ke 4 pilar. 4 pilar itu aplikasi Pancasila dalam bernegara. Pilar pertama kan Bhinneka Tunggal Ika, mengakui akan hak-hak adat dan sebagainya dalam kehidupan berbangsa bernegara, dan ini dituangkan di Undang-Undang Dasar 45. Jadi Undang-Undang Dasar itu undang-undang sumber hukum adat dia. Nah kalau setiap undang-undang kalau tidak mengacu pada Undang-Undang Dasar itu sudah kontroversi, itu perlu diamandemen. Nah sekarang yang membuat undang-undang cuma berapa orang.
cuma yang duduk di partai kan, Iya. di DPR. Dia sesukanya dibikin, ya kan? Jadi kita sekarang bukan kita tidak akui undang-undang, tapi pertanyaan kita, apakah berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan undang-undang hukum adat, yang pelaksanaan hukum dasar kita, hukum kan? dasar kita. Kan di aturannya setiap undang-undang dia harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Setiap peraturan aturan hukum itu dia harus tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Iya. Dan hukum yang lebih tinggi. Yang tidak merugikan masyarakat. Ya. Kan banyak kita lihat undang-undang Sri Lanka sudah merugikan masyarakat. Ya, karena ini kan ada beberapa undang-undang dasar aja sudah berapa kali di amandemen ya. Ini contoh. Ya. Kenaikan bensin. Ya. Yang korban siapa? Tentu masyarakat yang merasa sulit. Yang memakaikan bensin ke masyarakat. Ya. Jadi janganlah kenaikan bensin ini itu mesti subsidi pemerintah. Tetap harga bensin tetap normal. Nah dengan bensin naik, masalah ekonomi banyak rakyat yang murat. Kita menerangkan ini panjang sekali, itu merupakan satu perkuliahan khusus. Gitu. Jadi banyaklah. Ini contoh kalau bilang tadi sudah ada undang-undang pemilu. Nah sekarang saya mau tanya Pak Aswin, undang-undang pemilu yang dimaksudkan bagaimana di PIC? Kita juga tidak mengerti Pak. Ya. Undang-undang pemilu memang saya juga sih belum baca secara detail, tapi paling tidak undang-undang pemilu ini yang mengarahkan kita bahwa pemilihan salah satunya justru itu kan diperdebatkan di para partai politik kan, karena undang-undang pemilu kemarin 2017 kalau tidak salah ya, dia menyepakati itu adalah proporsional terbuka. Sebenarnya tertutup ya. Artinya proporsional terbuka ini artinya calon-calon nanti seperti saat ini dipilih yang pemenangnya adalah yang berhak duduk nanti adalah yang suara terbanyak. Jadi kedaulatan rakyat masih kelihatan. Kalau dia ada masyarakat mana tuh masyarakat terpilih paling banyak itu yang jadi. Tapi kalau dia sistem proporsional tertutup nanti, maka itu akan kewenangan partai akan lebih besar. Karena belum tentu yang suara terbanyak nanti itu yang jadi. Karena itu akan ada proses di parpol yang akan melihat. Karena artinya begini, kan di pemilihan ada dua, ada yang pilih. Kalau sekarang orang ada yang cucu wajahnya, misalnya cucu Pak Profesor kali ini, ada yang cucu gambarnya, misalnya PDI atau Golkar atau apa kan. Kalau dia tertutup, kan namanya tertutup, berarti dia nanti dilihat suaranya, oh partai ini yang besar, yang banyak, maka partai akan menentukan dari 10 calon ini yang duduk. Nah, ini. Sekarang yang kita lucu, aneh. Proporsional terbuka kan partai yang terbuka ya. Partai yang usulkan. Iya, partai yang usulkan, tapi rakyat yang menentukan karena mana suara terbanyak itu yang jadi. Iya, partai. Jadi kenapa dalam partai menentukan kan? Semua rakyat. Partai lebih menguntungkan kalau tertutup. Ya, karena dia boleh atur. Karena di DPR ini kan partai doang. Iya. Partai yang di DPR. Jadi memilih itu kedaulatan rakyat, kemakmuran sebanyak, cuma partai yang menentukan. Kalau cuma 5 partai yang unggul, cuma doang 5, hanya semua partai itu dia. Kemudian kedua, kalau pemilihan umum terbuka juga misalnya. Kan di partai juga diatur, yang DP anggota mau lolos itu yang kalau kemarin DP parliamentary threshold berapa persen, dia harus capai sekian persen, 4%. Jadi yang tidak lewat 4% kalau tidak salah tidak. Tapi akhirnya itu cuma nama, tapi akhirnya tertentu cuma yang penting sudah dicari setan duduk orang. Sekarang bodoh jo, ini bodoh, ini contoh. Sekarang yang makmur sekarang, yang mayoritas sekarang siapa? Lebih tolong koreksi ya. Yang makmur sekarang siapa sekarang? Saya kira Pak Yasin boleh jawab. Yang kendaraan yang macam-macam, rumah yang semuanya ini, uang tidak tahu. Siapa yang makmur sekarang? Ini persoalannya kan tentu dengan keberadaan kita, tentu soal kembali lagi di soal demokrasi ini, tentu kita yang sepakati. Kan yang sepakati kita lewat wakil-wakil rakyat sekarang yang buat undang-undang itu kan pemerintah dan Pak, berbicara sepakati. Iya. Ini sekarang terbuka Jo. Ini kalau perlu Tuhan jadi saksi. Iya. Waktu memilih itu, orang sepakat atau doi yang sepakat?
Kalau sebuah rahasia. iya, Pemilihan. kalau realitas sekarang justru itu yang dipikirkan oleh banyak orang yang ini bahwa sekarang money politik luar biasa terjadi Tidak di sesuai mana-mana. hati nurani. Iya, karena memang di Dan ini Indonesia. memang sudah terjadi, Pak. Iya, iya, Jadi kalau bilang rakyat sepakat, enggak. iya. Ada yang bilang sepakatnya, apa betul kan ada pilih. Dan akhirnya setelah itu rakyat mengeluh. Terang ada yang salah, karena mengurus pemerintahan kamu yang pilih. Yo, orang kok cuma dapat bayar. Ini kan bukan rahasia, Pak. Iya, Jadi iya, saya kira itu yang sepakat diatur oleh uang sekarang. Kita bicara begini karena memang sudah bukan rahasia. Dia bilang ongkos politik. Kos politik, ya, iya. Ya kan, ongkos politik, tapi ongkos politik yang mana tuh ongkos politik? Apa money politik itu ongkos politik? Nah, jadi itu kemarin memang ini kita jadi karena kebetulan Pak saya Fakultas Sospol jurusan Administrasi Negara tahun 70 kita kelar. 70. Jadi kita tahu tuh sistem pemerintahan. Dia punya sistem presidensial, parlementer dan sebagainya. Kenapa harus? Saya mengusaha sekali. Saya sudah 2 tahun menulis terus di WA. WA itu ada hampir 100 lebih kita share terus. Termasuk Pak Aswin kita kirim itu. Lain kali kita kurang pikir-pikir mereka masih mau baca enggak ini dia. Sampai akhirnya kita tinggal 2 hari baru kita nulis lagi. 2 hari kita nulis lagi. Sudah 2 tahun kita nulis terus. Karena kita jadi pengetahuan kita yang sudah segudang. Gelisah, ya. Bisa stres kita. Kita juga sudah ada baking saya kita nak bahas buku. Kita sudah baking itu pilar-pilar kebangsaan. Kita belum beda buku-buku gitu. Sampai sekarang itu ada 300 buku di rumah. Ternyata mau cara bagaimana gitulah. Supaya mereka tahu apa ini 4 pilar. Bahkan yang fatal sekarang, Pak. Frasa 4 pilar sudah oleh MK sudah habiskan. Itu fatal, Pak. Itu NKRI itu 4 pilar, Pak. Aduh. Pancasila merupakan ideologi bernegara. Ya. Ya toh, ideologi. Nah, ideologi bernegara, Pancasila melalui 4 pilar. Itu 4 pilar kan Pancasila. Kita sudah jelaskan waktu lalu. Iya. Jadi kalau bilang frasa 4 pilar dihabiskan, itu kan fatal. Siapa dia itu? Kita melihat DP kepakaran dia betul-betul profesor doktor atau gimana? Nah, gitu. Yang banyak yang perlu kita ungkapkan terbuka. Kita ungkapkan terbuka supaya terbuka. Kalau ada yang koreksi silakan. Kita siap. Kita siap ada. Kita di Manado juga. Boleh. Boleh dipanggil oleh kejaksaan atau apa. Siap. Bahkan kita boleh uji petik di MK. Dengan para hukum tata negara. Ini kita terbuka ini, Pak. Ya, sekarang kan ya kalau apabila ada kekurangan merasa tidak puas dengan atau ingin melakukan perubahan dengan sistem hukum ya di MK kan bisa. Karena itu menyidang soal-soal konstitusi kan. Sekarang saya mau tanya Pak, jangan kita cuma kesempatan untuk menyiarkan via Tribun Online. Iya. Apakah saya bisa diberikan kesempatan untuk ke MK? Untuk hal-hal yang hal ini kita bisa diskusikan, kita bisa. Ini kan ini disiarkan di media sosial bisa. Terbuka. Ini tentu seperti yang saya katakan bahwa itu hak setiap orang kan. Dia tinggal mengajukan aja. Dia tinggal mengajukan misalnya di undang-undang konstitusi misalnya di pasal 45 di Undang Dasar 45 yang kita perlu tambah atau kurang ini atau di undang-undang ini kita perlu dia tinggal mengajukan. Sebenarnya itu Undang-Undang 45 itu sudah sahih, sudah ini dia. Tidak perlu diganggu gugat perlu gugat itu karena dia mengungkapkan akan kemauan daripada pilar 1 Bhinneka Tunggal Ika. Jadi konsep kebangsaan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tapi Undang-Undang Dasar sendiri sudah ada beberapa kali dilakukan kita nak ngerti itu ya. Perbaikan. Penyempurnaan yang penting yang penting dia mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Amandemen. Karena Undang-Undang Dasar 45 itu kan pilar 2. Iya. Pilar 1 kan konsep kebangsaan. Setiap negara itu harus berdasarkan konsep kebangsaan rakyatnya. Sampai konsep kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu dituangkan pelaksananya di Undang-Undang Dasar 45 pilar 2. Dan berdasarkan pilar 2 sesuai keinginan Bhinneka Tunggal Ika mengharapkan bentuk negara kesatuan NKRI
Itu kesatuan apa dia maksud? Kesatuan Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi NKRI itu Bhinneka Tunggal Ika, ya, yang berdasarkan ide Pancasila. Sehingga itu sebabnya orang demokrasi Pancasila. Tapi akhirnya cuma nama demokrasi Pancasila, tapi aplikasinya tidak Pancasila. Contoh ini, kok pemilih di mana ada dasarnya? Saya mau tanya para pakar. Dasar undang-undang dasar apa ini bahwa orang memberi itu berdasarkan pemilihan. Mana? Harus baca di Pancasila. Kan namanya orang demokrasi, pemerintahan rakyat berdasarkan Pancasila. Dari Ekonomi rakyat, Pancasila oleh rakyat dan dari untuk rakyat. oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya. Untuk Esensi rakyat demokrasi. kemakmuran gitu Pak. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya Pak, Pak Aswin rasa makmur nggak? Ya itu kan relatif setiap orang kan. Ya, relatif setiap orang kan. Pak, Makmur di saya Bapak Pak syukur semacam kebahagiaan. Contoh, Kebahagiaan Pak. itu relatif di setiap orang. Pak, syukur saya ini, syukur anak kasih pinjam oto Terano Sotua. Bensin, tadi tapi keping datang ada bensin lagi itu nyala. Bahkan sedang uang bensin kita ngemis. Saya ngemis. Gitu Pak. Nah, itu makanya inilah Indonesia. Iya. Inilah Indonesia itu. Sorry kalau kita mengoreksi. Iya. Saya siap. Saya kira koreksi itu penting bagi siapa, justru itu orang di media ya termasuk di Tribun ini mengundang sebagai siapa saja narasumber untuk memberikan masukan-masukan tentu. Kan daripada demo daripada ini tentu memberikan masukan yang lewat saluran-saluran yang ada. Tanya, kenapa termasuk demo? Media. Kita bertanya kenapa demo? Berarti rakyat itu nggak senang lah. Kenapa demo itu? Itu salah satu wujud protes bahwa juga kan? Protes. Itu protes demo. Kepada pemerintahan. Tapi demo itu katanya bagian juga dari demokrasi. Bagian dari demokrasi. Iya. Itu justru itu. Dia mengaspirasikan sesuatu lewat demo. Tinggal demo yang mana? Demo yang anarkis atau demo yang baik-baik ya. Mengoreksi. Kalau dia cuma bateria, dia demo di wakil rakyat, ya saya kira wajar-wajar saja. Sekarang demo. Kalau dia merusak, ya, saya kira itu juga yang mungkin tidak baik itu. Saya Kenapa? tanya Pak, kalau demo betul, demo bagian daripada demokrasi. Ya, bagian dari demokrasi. Permasalahan sekarang, kenapa kita mesti demo? Kita kan so makmur, so kaya mau demo apa lagi kita? Tapi di Amerika pun di semua negara juga ada demo kan? Ya, ada demo. Orang demo cuma karena kebijakan. Iya. Tapi dong makmur Pak. Tapi ketidakpuasan juga kan? Terus memang demo karena nyala makmur Pak. Ya, betul. Kalau di sana demo karena topik ide, mau ini itu kita juga tahu itu dia. Nah itulah masalahnya juga kan. Jadi, saya kira itu ya termasuk yang kita kembali ke konteks ya yang orang perbincangkan ini adalah bagaimana apakah sistem pemilihan proporsional terbuka dan atau tertutup ini sesuai atau relevan dengan Pancasila. Tadi kita sudah jelas, dikatakan bahwa seharusnya tidak karena tidak sesuai. Karena kalau ikut di sila keempat itu adalah melalui perwakilan dan oleh ditemui satu titik temu lewat musyawarah mufakat, bukan jadi memilih. Kita menjelaskan dia punya falsafah perwakilan. Ya. Karena tapi katanya ada yang dulu kita dengar-dengar begini, kalau musyawarah mufakat itu apabila bulat, tapi kalau dia tidak bulat maka dia harus lewat pemilihan dan itu sah. Iya kan? Tengahnya sudah, terang daripada membahas. Terang kembali juga ke sila 4. Musyawarah dan mufakat. Iya. Dan kita bilang kalau orang musyawarah kalau mau makmur. Ini mau mufakat orang. Iya kan? Nah, kenapa bilang pemilihan? Contoh Pak. Kenapa tidak boleh melalui pemilihan? Karena orang kan beberapa provinsi terdiri ada berbagai suku, agama beda-beda. Ya toh? Jadi pemilihan itu melalui perwakilan dari provinsi. Jadi ada di provinsi ada berapa ini agama yang beda-beda. Cuma dorang yang diambil. Bardorang yang menjadi mewakili provinsi Sulawesi Utara. Tapi kan dari dulu tidak pernah terjadi begitu. Tidak pernah terjadi. Sehingga maka perlu dikoreksi. Orang perlu dikoreksi. Diusulkan. Ini bagian diusulkan. Ini sudah jauh-jauh. Ya. Kalau melalui pemilihan, ya kebanyakan minoritas kalah terus. Ya. Lo di minoritas misalnya Papua,
Dia di sana ada berapa banyak suku, agama, begitu Minahasa. Ada berapa banyak ini Bhinneka Tunggal Ika, ada yang agama, ada ini semuanya tidak terwakilkan. Iya, iya. Karena melalui pemilihan Iya. semua dimonopoli oleh Jawa Yang sentris. besar, iya. Jawa sentris. Karena Kan- jumlah penduduk kita kan kalah. kalah. Jadi macam dikatakan bahwa di Dewan sana ada 11 komisi kalau tidak Iya. salah. Di Sulut itu anggota Dewan karena sedikit penduduknya hanya 6. Iya. Artinya kalau dia 6, ada 5 komisi yang tidak ada anggota Dewan dari Sulut. Iya, justru makanya kita Dari bilang Sulut. itu sesuai. Jadi itu perwakilan rakyat, itu namanya demokrasi. Demokrasi itu demos asal kata bahasa Yunani. Demos itu rakyat. Kratos pemerintahan. Jadi pemerintahan rakyat itu dari bahasa Yunani. Dan pemerintahan rakyat, demokrasi di berbagai negara berbeda-beda. Demokrasi Indonesia dengan demokrasi Amerika itu berbeda. Itu sesuai dengan konsep kebangsaan. Nah sekarang kalau kita berbicara soal pemilihan, kenapa? Harus pemilihan. Jadi wadah demokrasi sebenarnya cuma satu, cuma MPR. DPR, legislasi yang judicial. Tapi MPR kan dia hanya bersidang sekali 5 tahun. Mewakili rakyat. DPR yang kenapa bersidang itu 5 tahun? 1 tahun. Kenapa 5 tahun? Iya, dia untuk memilih. Mewakili rakyat, dia terus tunjuk presiden. Iya. Dia sudah mandatariskan presiden 5 tahun. Oh, sekarang rakyat Orang pilih diam saja, sendiri. kecuali kalau presiden. Sekarang masyarakat tuh pilih sendiri. Iya. Berarti kehilangan Kenapa 5 fungsi. tahun? Iya. Karena dia kan pemerintahan rakyat, dia wakil rakyat itu MPR, baru dia nunjuk badan pemerintah, yaitu presiden. 5 tahun, dia ini mandataris, ini presiden sebagai mandataris, Iya. itu 5 tahun. Nanti MPR kalau mau bikin mau sidang, kalau tiba-tiba presiden, baru dia bersidang untuk Presiden kasih berhenti. mangkat atau presiden melakukan suatu Iya, kesalahan. kasih berhenti. Makan Baru atau berhenti. apa, Sidang itu namanya sidang umum istimewa. istimewa, iya. Dengan istilah pemberhentian presiden. Begitu. Itu banyak lah itu DPR permasalahan sekarang. Kenapa harus 5 tahun? Nah, kalau DPR itu aneh yang kedua lagi. Yang jeleknya kalau sistem bahkan presiden punya wakil atau punya kebanyakan mesti ke DPR bertanggung jawab. DPR membutuhkan bertanggung jawab. Misalnya kepala dinas, tinggal gubernur coy. Iya, iya. Kepala dinas, kepala ini. DPR jangan panggil Hearing. Kenapa? Dia menjawab, dia kenapa ini dinas kan di bawah presiden gubernur. Dia pertanggungjawabkan kepada gubernur bukan kepada DPR. Dasar apa dia punya hearing? Itu kan semua melenceng. Banyak hal yang sudah melenceng, Pak. Karena kurang diatur orang-orang yang nggak ngerti gitu. Sorry kata bilang nggak ngerti karena bukan kita vonis bilang nggak ngerti, tapi semua dia punya kebijakan itu semua melenceng. Gitu, ya. Bagaimana Pak? Sorry kan kita setelah lalu. Tribuners, demikian mungkin ya bincang-bincang kita ya. Tentu kalau terus kita bincang-bincang tentu bisa panjang, tapi bincang-bincang ini juga memang dibatasi dengan waktu ya, dibatasi juga dengan waktu. Dan saya kira tentu hal yang baik ya, informasi, edukasi yang dari perbincangan ini boleh para tribuners ambil ya untuk bagian dari menambah pengetahuan juga, bahkan bagi stakeholder ya mungkin yang mendengar ya, bagi mungkin dari kalangan birokrat, pemerintah, politisi ya, ini bagian jadi koreksi kebangsaan bagi kita terkait dengan keberadaan Pancasila ya. Tadi sesuai dengan tema Pancasila, apakah sistem proporsional terbuka atau tertutup ini sesuai atau relevan dengan Pancasila ya, dan tadi Pancasila sudah diutarakan oleh Prof bahwa demokrasi Pancasila lekat dengan demokrasi musyawarah mufakat dengan perwakilan. Demikian, dan seperti biasa sebelum saya menutup bincang-bincang ini ada closing statement dari narasumber. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata atau ungkapan politik saya itu melenceng. Itu saya siap menerima koreksi masukan. Namun hal ini betul-betul sangat penting karena jujur sistem yang berlaku sekarang itu sudah melenceng. Mohon maaf. Ya. Dan kalau saya bilang melenceng, ya persalahkanlah perguruan tinggi saya. Saya diajarkan, saya Fakultas Sosial tahun 70-an saya selesai. Berarti saya diajarkan salah oleh para profesor dari
Saya alumni Fakultas Sosial, fakultas. Kalau sekarang Stisipol tuh 4 tahun, kalau orang 5 tahun fakultas. Saya jurusan administrasi negara, jadi saya sangat menguasai sistem ketatanegaraan. Sekarang berbicara soal perwakilan, karena konsep kebangsaan kita itu Bhinneka Tunggal Ika, jadi mesti mewakili. Kalau pemilihannya akan jadi dari Papua dan sebagainya. Jadi terima kasih kita bisa ada kesempatan untuk memberikan menginformasikan hal yang untuk koreksi. Ini namanya koreksi positif lah. Mohon maaf kalau salah Pak. Jadi terima kasih untuk kesempatan yang indah Pak Aswin dan rekan-rekan, terima kasih. Ya. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang ya menyoal pemilu proporsional terbuka atau tertutup ya, ini dikaitkan dengan demokrasi Pancasila, dan sekali lagi tentu sudah terjawab ya dan lewat diskusi ini. Dan tentunya saya Asli Mintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Robi Walalangi MSc MSI selaku akademisi juga pengamat politik pemerintahan ya. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa, dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.